Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang kita bertanya, gerangan apa sih maksud Allah untuk kita rajin sholat 5 waktu sehari semalam? Kemudian untuk apa sih berpuasa di bulan Ramadan? Untuk apa sih pergi haji? Untuk apa sih berzakat, berinfak dan bersedekah? Kadang-kadang kita bertanya begitu. Meskipun sifat seorang mukmin yang sejati adalah sami'na wa ata'na. Ketika dia mendengar perintah Allah, jangan banyak bertanya, langsung diamalkan, langsung ditaati. Tetapi beda ya dengan kita nih yang hidup di zaman sekarang. Biasanya ada hitung-hitungan untung dan rugi biasanya seperti itu. Sami'na wa tafakkarna, kami dengar, coba kami pikir-pikir dulu, ada untungnya atau rugi. Kalau ada untungnya kami kerjakan, kalau tidak ada untungnya, rugi, kami tinggalkan, biasanya begitu. Tetapi mudah-mudahan ini sami'na wa ata'na ya. Tapi sedikit bertanya, apa sih manfaatnya? Apa sih fungsinya? Apa sih faedahnya berpuasa, khususnya di bulan Ramadan? Itu biasanya. Nah, di antara manfaat orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah puasa untuk mensucikan hati. Nih, puasa untuk mensucikan hati. Jadi bukan puasa saja sebetulnya, ibadah-ibadah yang lainnya pun untuk mensucikan hati, supaya hati kita bersih. Bersih dari apa? Yang pertama, bersih daripada dosa-dosa. Yang kedua, bersih daripada penyakit-penyakit hati, iri, dengki, pelit, bakhil, ya, dan lain sebagainya. Tentunya mensucikan hati dengan cara berpuasa. Baik dan istiqomahnya hati diperoleh dengan cara menghadap kepada Allah Jalla Jalaluhu secara totalitas dan dekat dengannya. Terlalu berlebihan dalam hal makan, terlalu berlebihan pula dalam hal minum, berbicara, tidur, dan juga dalam hal bergaul dengan manusia, termasuk hal yang dapat memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini biasanya. Kalau kita sudah makan, aturan baca bismillah jadi lupa karena sangat enaknya lauk pauk yang ada di makanan tersebut sehingga kita lupa. Minuman begitu lezatnya bisa juga melupakan kita dengan Allah. Atau juga kita lagi ngobrol sama teman-teman karena sangat indah dan istimewanya pertemuan tersebut, lupa dengan Allah. Begitu juga dengan tidur dan pergaulan lainnya yang bisa melalaikan kita dengan Allah. Nah, bulan suci Ramadan ini, karena itu kan semua ada unsur dosanya ya. Dalam arti bergaul ada unsur dosanya. Kemudian makan minum secara berlebihan ada unsur dosa dan mubazirnya. Bicara apalagi takut ada dustanya. Nah, semuanya itu ada unsur dosa. Nah, dengan berpuasa di bulan Ramadan khususnya, itu dapat mensucikan hati kita. Serta dengan puasa tersebut bisa mengantisipasi daripada kekacauan atau kacau balau dan percerai-beraian di setiap tempat. Nah, sehingga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha perkasa dan penyayang terhadap hambanya, menuntut untuk disyariatkannya puasa bagi mereka, supaya kekacauan tersebut dapat diantisipasi, supaya bicara itu dapat terkontrol. Daripada berbicara, mendingan baca Al-Quran, karena sedang berpuasa bisa diantisipasi. Sebab puasa dapat menghilangkan sifat berlebih-lebihan dalam makanan, dan juga tentunya dalam hal minuman, serta bisa mengosongkan hati dari intervensi pengaruh syahwat yang merintangi perjalanannya kepada ingat Allah Jalla Jalaluhu. Ya, dengan puasa dapat diantisipasi tuh, hati kita nggak bakal kosong dengan puasa. Yang tentunya puasa itu niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mensyariatkan i'tikaf bagi hamba-hambanya dengan tujuan agar hati tetap konsentrasi dan juga konsisten terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkumpul dengannya, bukan berkumpul dengan sesama manusia saja, tapi sering-sering berkumpul dengan Allah, menyepi bersamanya, dan terputus dari pikiran-pikiran lain kecuali konsentrasi khusyuk dalam ibadah.
Umat ini juga disyariatkan untuk menahan lisan dari setiap yang tidak bermanfaat. Apalagi untuk manusia, banyak yang tidak bermanfaat, tapi dengan berpuasa dapat mengontrol, dapat mengendalikan lisannya tersebut sehingga berbicara yang manfaat. Allah Jalla Jalaluh juga mensyariatkan qiyamul lail yang akan memberi manfaat bagi hati dan juga badan kita. Ini manfaat dari puasa. Jadi dengan berpuasa dapat dikendalikan hawa nafsunya, ya, dapat mengendalikan hawa nafsunya. Dan tentunya ada di samping manfaat dan faedah puasa, hikmah disyariatkannya puasa pun itu ada. Ya, kenapa kita disuruh Allah Subhanahu wa taala berpuasa di bulan Ramadan? Di samping sebagai ujian iman, bagi kita yang beriman puasa itu indah luar biasa. Tapi bagi orang-orang munafik dan fasik atau bahkan orang kafir, puasa itu adalah siksaan. Puasa itu adalah azab. Sebaliknya dengan kita. Nah, hikmah disyariatkannya puasa, yaitu puasa sebagai media untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan mengerjakan kewajiban dan meninggalkan larangan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Ada kata-kata semoga dengan berpuasa itu kamu bisa lebih bertakwa. Jadi puasa untuk meningkatkan kualitas takwa kita. Coba rasakan lagi berpuasa, beda dengan tidak berpuasa. Kalau sedang berpuasa nih, untuk hal-hal yang lalai itu biasanya tidak, ya, kita tidak suka. Tapi sebaliknya lagi berpuasa itu dalam berzikir, ingat kepada Allah itu lebih sering, lebih sering, ya, dibandingkan dengan kita tidak berpuasa. Kalau lagi berpuasa lebih sering kita ingat kepada Allah. Lebih sering dapat mengantisipasi mana larangan Allah, mana perintah Allah. Ya, lebih cerdas kita kalau kita sedang berpuasa. Kemudian apalagi hikmah disyariatkan puasa? Puasa membiasakan manusia untuk menjaga diri dan juga menahan hawa nafsu, juga melatih untuk mengemban tanggung jawab serta bersabar atas penderitaan. Haus itu sangat penderita. Lapar apalagi, Masya Allah. Tidak ada manusia yang suka dengan lapar. Ada sih sedikit, yaitu para nabi. Rasulullah sangat suka dengan lapar. Sampai-sampai perutnya itu diganjel dengan batu karena sangat laparnya. Sebetulnya sih bukan tidak suka, tetapi memang tuntutan lapar. Pengen makan tidak ada makanan. Ya, tapi secara manusiawi tidak ada manusia yang suka lapar. Tidak ada manusia yang suka haus. Sangat menyiksa itu. Tapi dengan berpuasa menjadi orang yang bersabar. Meskipun haus, wah, kalau saya minum batal puasa saya. Kalau batal puasa saya, Allah murka sama saya. Wah, kalau saya tidak tahan lapar nih, saya makan, berarti batal puasa saya. Allah murka sama saya. Dia tidak lakukan. Karena puasa benar-benar bisa mengendalikan diri kita ini ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya bagi kita orang yang beriman. Lain halnya orang yang setengah-setengah imannya atau Islamnya hanya di KTP. Waduh, kagak enak banget puasa. Tidak suka, marah dia. Selon dia sama puasa, akhirnya tidak berpuasa. Na'udzubillah min zalik. Atau menganggap remeh puasa tersebut. Meskipun diwajibkan dalam berpuasa Ramadan, tapi dia tidak berpuasa. Dosanya teramat besar. Jadi dengan puasa itu membiasakan manusia untuk menjaga diri dan lebih bisa menahan hawa nafsu. Dengan berpuasa seminimal mungkin dapat mengantisipasinya. Ini dampak positif atau juga hikmah disyariatkannya puasa, khususnya di bulan Ramadan. Kemudian apalagi puasa menjadikan seorang merasakan dan juga solidaritas yang tinggi terhadap penderitaan saudara-saudaranya. Hal ini mendorong untuk berinfak, untuk berbuat baik kepada fakir miskin sebagai bentuk realisasi cinta dan juga persaudaraan. Lebih tajam rasa sosialnya. Lebih tajam. Oh, nggak enak banget, lapar ya. Oh, haus tidak enak. Begitu juga yang dirasakan dengan saudara-saudaraku yang lain, yang fakir miskin. Bedanya kita ini puasa, ada makanan buat kita makan, tapi kita berpuasa. Tapi mereka yang fakir miskin
Puasanya kadang-kadang terpaksa. Karena pengen makan nggak ada makanan, pengen minum nggak ada minuman. Masya Allah, tidak enak, lapar dan dahaga. Akhirnya tajam rasa sosialnya, mudah untuk berinfak dan bersodakoh. Masya Allah, hikmah daripada disyariatkannya puasa. Nah, puasa juga mengandung pensucian jiwa dan membersihkannya dari akhlak-akhlak tercela dan juga perbuatan-perbuatan yang buruk. Puasa juga membuat alat pencernaan istirahat dari pengisian terus-menerus dan mengosongkannya hingga pulih kembali dan dapat beraktivitas dengan energik. Ini hikmah disyariatkannya puasa, baik dari sisi kesehatan jiwa dan juga kesehatan jasmani. Zohir batin dicuci, dilatih dalam berpuasa. Zohirnya, organ semua tubuh beristirahat sehingga akan kembali normal, sehat kembali. Sumu tasihu, kata Rasulullah. Puasalah niscaya sehat kamu. Begitu juga dengan jiwa, batin. Batin terasa terpuaskan dengan berpuasa. Akan menggairahkan yang baru, aktivitas yang istimewa, yang semangat dalam berjiwa yang penuh dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan ini benar-benar bisa membangun jiwa raga kita menjadi manusia yang baru, manusia yang tanpa dosa, manusia yang benar-benar dapat mengantisipasi menghadapi hawa nafsu, khususnya dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Insya Allah. Ya Allah, jadikanlah puasa hamba puasa yang penuh dengan arti dan manfaat. Jadikanlah dengan puasa hamba puasa yang bisa mendidik diri hamba agar dapat bisa mengantisipasi dari hawa nafsu dan godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Jadikanlah dengan puasa ini Kau sehatkan badan hamba dan jiwa raga hamba, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.